Shalom umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kembali bersama-sama beribadah dalam Cool Online GPI Rayon 17 Lampung. Dalam firman Tuhan berkata berbahagia orang-orang yang merenungkan, apalagi melakukan firman Tuhan. Karena itu mari hari ini bersama-sama kita mau terus merenungkan firman Tuhan, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagia, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari yang berbahagia bersama-sama nyanyikan lebih lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mengucap syukur untuk kemurahan-Nya yang lebih dari hidup kita.
Kami mengangkat tangan kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau senantiasa menolong kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap masa dan waktu di hidup kami. Karena itu kami bawa ucapan syukur kami malam hari. Kau Bapa yang baik, Kau hadir, Kau ada di sini. Bapa yang mengasihi kami. Oh, kami sembah. Kami angkat tangan kami, berserah di dalam kuasa-Mu. Kaulah Tuhan yang memegang hidup kami. Ya dalam bakar Yerenara lama sane, kinara lama sane. Kami bawa segenap hidup kami kepadamu Bapa. Ya Bapa, ya Bapa kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
mengangkat tangan kami kepadamu. Tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang kuat dan perkasa. Biar firman itu terus meneguhkan kami, membuat kami taat dan percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat malam bagi jemaat GBI Rayon 17 yang bergabung di dalam Cool Online malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini kita semua bisa menyiapkan Alkitab kita, buku catatan kita, karena malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu pesan profetik yang saya mau sampaikan kepada saudara, dan saya percaya bahwa malam hari ini kita semua akan diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini sampai kepada mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang sedang sedih mendapatkan penghiburan, yang putus pengharapan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini urapi hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu. Percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan segala firman Tuhan yang disampaikan tidak ada satupun yang jatuh dengan sia-sia. Aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita semua merayakan Hari Raya Pentakosta. Yaitu hari raya pencurahan Roh Kudus. Kata Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ke-50. Oleh sebab itu, hari Pentakosta itu artinya adalah hari yang ke-50 setelah hari raya Paskah. Saudara, dalam perjanjian lama, mereka menyebutnya dengan sebutan Shavuot. Yang artinya ada 3 arti. Sebab 3-tiganya ini menggambarkan hari raya yang sama, ditulis di dalam kitab-kitab yang berbeda di dalam perjanjian lama. Yang pertama, perjanjian lama menyebut Shavuot itu sebagai hari raya 7 minggu. Saudara bisa melihatnya nanti di dalam kitab Keluaran 34 ayat 22 dan juga Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Dan yang kedua, perjanjian lama juga mencatat Shavuot ini sebagai hari raya menuai. Ini sama, hari raya 7 minggu, hari raya menuai itu sama. Dan itu ditulis di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-16. Lalu yang ketiga, perjanjian lama menulis dan menyebutnya sebagai hari raya buah bungaran. Dan ini ditemukan kembali di dalam kitab Keluaran 34, ayatnya yang ke-22. 3 sebutan ini sama, saudara. 3 sebutan ini dipakai oleh mereka mengacu kepada hari raya Shavuot. Atau yang sekarang kita kenal sebagai hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara, pada zaman perjanjian lama Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk merayakan hari raya 7 minggu ini untuk memperingati hari pertama panen gandum. Jadi hari pertama mereka menuai gandum, mereka sebut itu sebagai hari raya 7 minggu. Nah, pada hari raya itu mereka diwajibkan oleh Tuhan untuk membawa hasil pertama dari ladang mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara. Bahwa perintah tentang hari raya 7 minggu ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun. Saat itu di padang gurun, mereka nggak punya ladang, saudara. Mereka nggak punya gandum, mereka nggak punya benih apapun di tangan mereka. Karena pada waktu itu mereka belum masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, ketika
firman ini diberikan, perintah ini diberikan kepada Musa dan bangsa Israel di padang gurun pada waktu itu, mereka belum bisa melakukannya. Jadi perintah yang diberikan oleh Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan nanti kalau mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, setelah mereka sudah masuk ke musim yang baru. Nah saudara, saya mau mengajak kita semua untuk membuka kitab Yosua 5 ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Dikatakan di sana lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Hasil dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, dikatakan mereka merayakan Paskah untuk pertama kali di sana. Dan sehari setelah mereka merayakan Paskah itu, mana berhenti. Mereka mulai makan hasil dari tanah perjanjian. Ketika itu, mereka bukan hanya masuk dalam tanah perjanjian, tapi mereka sudah masuk ke dalam satu musim yang baru. Mereka sedang mengalami apa yang selama ini kita sebut sebagai the new normal. Saya mau jelaskan kepada saudara. Saudara, selama 40 tahun bangsa Israel itu hidup di padang gurun. Mereka puter-puter di padang gurun. Dan kita semua tahu bahwa setiap hari ketika mereka ada di padang gurun, selama 6 hari berturut-turut, mereka hanya perlu keluar dari kemah mereka untuk mengumpulkan mana yang disediakan Tuhan sebagai makanan mereka setiap hari. Dan itu menjadi kehidupan normal bagi mereka selama mereka ada di padang gurun. Apalagi saudara, bagi orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian, mereka merupakan generasi kedua dari bangsa Israel. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan di padang gurun. Sehingga bagi mereka kehidupan padang gurun merupakan kehidupan yang normal. Kegiatan yang mereka lakukan di padang gurun dari pagi hingga sore hari hingga malam hari setiap harinya itu merupakan satu normal bagi mereka. Tetapi sekarang mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan di hari pertama mereka merayakan Paskah di tanah perjanjian itu, dikatakan setelah itu mana berhenti. Mereka tidak perlu lagi keluar untuk mengumpulkan mana. Bahkan seandainya ada di antara mereka yang tetap mau keluar dan berdoa dan ingin makan mana, minta mujizat dari Tuhan agar Tuhan turunkan mana pada hari itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah move on. Mereka sudah meninggalkan musim yang lama. Mereka sudah masuk ke dalam musim yang baru. Mereka sudah membuka satu lembaran yang baru. Mereka sudah ada di dalam the new normal. Saudara, di tanah perjanjian ini, mereka nggak perlu lagi hidup di padang gurun. Mereka nggak perlu lagi hidup dengan cara berpindah tempat dari satu tempat yang lain kepada tempat yang lain kepada tempat yang lain. Karena selama 40 tahun itu yang mereka lakukan. Selalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Tetapi sekarang, di masa new normal, di dalam musim yang baru, mereka nggak perlu lagi melanglang buana, berputar-putar. Nggak perlu. Mereka akhirnya bisa membangun rumah mereka, bisa memiliki tempat tinggal mereka, dan bisa mengelola ladang mereka. Mulai hari itu, mana tidak turun. Mereka harus bekerja untuk mengelola ladang mereka, supaya mereka bisa menikmati hasil dari tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Dan untuk pertama kalinya, saudara bisa bayangkan, untuk pertama kalinya, mereka bisa mempersembahkan korban ucapan syukur untuk merayakan hari raya 7 minggu kepada Tuhan. Saudara, hari Minggu yang lalu, pada tanggal 31 Mei, kita merayakan hari raya Pentakosta.
yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari Pentakosta juga merupakan hari raya 7 minggu atau hari raya tuaian gandum. Saya mempercayai bahwa ada yang disebut sebagai prophetic timingnya Tuhan. Dan saya mempercayai bahwa sama seperti bangsa Israel ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, dan mereka merayakan hari raya 7 minggu itu dalam kondisi new normal. Dan bahwa pada waktu itu mereka merayakan Paskah dan hari raya 7 minggu merupakan tanda bagi mereka. Sebuah tanda berakhirnya masa padang gurun. Saya juga mempercayai bahwa ketika kita memperingati hari Pentakosta kemarin ini, kita sedang melewati tanda bagi saudara dan saya. Melewati sebuah titik awal dari masa pergantian di dalam hidup kita. Dari masa padang gurun kepada masa penggenapan janji. Bahwa mulai dari hari Pentakosta kemarin ini, maka saudara dan saya ke depan ini kita sudah masuk ke dalam satu musim new normal. Dan kita akan melihat ke depan ini. Ada banyak mujizat-mujizat baru yang Tuhan akan lakukan. Di dalam masa new normal kita. Apa yang dimaksud dengan mujizat baru? Saudara, selama 40 tahun di padang gurun bangsa Israel mengalami banyak mujizat. Oh banyak, setiap hari mereka melihat mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan. Mereka mengalami penyediaan demi penyediaan yang daripada Tuhan. Dan selama 40 tahun Tuhan memberikan kepada mereka mana sebagai makanan mereka. Mereka nggak perlu kerja keras. Mereka cuma tinggal keluar dari kemah mereka, tiap pagi memungut mana, lalu mengolah mana itu untuk makanan kebutuhan makan mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel setiap hari. Di siang hari dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Selama 40 tahun, Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, bahkan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Alkitab katakan mana tidak turun lagi. Di tanah perjanjian, mereka nggak bisa lagi tinggal keluar dari rumah mereka lalu mungut apa yang mereka bisa makan, nggak bisa. Di tanah perjanjian, di musim yang baru itu, di new normal itu, justru mereka harus kerja keras untuk mengelola tanah mereka supaya tanah itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal, yang terbaik. Di tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api udah nggak nuntun mereka. Bahkan di tanah perjanjian, Musa dan Harun sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tapi saya mau katakan kepada saudara begini. Meskipun mana sudah tidak turun lagi. Meskipun tiang awan dan tiang api tidak memimpin mereka lagi. Meskipun Musa dan Harun sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan berhenti untuk berjalan bersama dengan mereka. Itu tidak berarti bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan tidak menyertai mereka lagi. Bukan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan melakukan mujizatnya lagi bagi mereka. Tetapi saya mau katakan justru di tanah perjanjian ini Tuhan masih banyak melakukan mujizat-mujizat yang baru kepada mereka. Di tanah perjanjian itu ketika mereka harus bertempur melawan musuh-musuh yang terlalu kuat bagi mereka, Tuhan justru memberikan kemenangan-kemenangan besar dengan cara-caranya yang ajaib. Di tanah perjanjian itu mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terlalu sulit, terlalu hebat, bahkan terlalu mustahil untuk mereka lakukan. Karena Tuhan tetap menyertai mereka di tanah perjanjian itu. Di tanah perjanjian itu Tuhan memberkati mereka sehingga segala keringat, segala kerja keras, segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk mengelola ladang dan tanah mereka membuahkan hasil yang berlimpah-limpah dan yang terbaik.
Bahkan Yosua 21 ayat yang ke-45 di sana berkata begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi atau digenapi. Demikian juga kepada kita, saudara. Saya percaya di saat kita hari-hari ini sedang menuju ke masa new normal, Tuhan akan tetap menyertai kita. Seperti yang sudah-sudah, Tuhan akan tetap menyertai kita. Dia akan tetap berjalan bersama dengan kita. Dia akan tetap melakukan mujizatnya bagi kita. Di musim yang baru ini, di new normal ini, Tuhan mungkin tidak memberikan kepada kita berkat-berkat, penyediaan-penyediaan, atau mujizat-mujizatnya dengan yang sama seperti cara yang dulu pernah Dia lakukan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, bukan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati kita lagi, bukan. Atau tidak melakukan mujizatnya lagi bagi saudara dan saya, bukan. Saya percaya kalau dulu Dia pernah menyertai kita, sekarang pun Dia akan menyertai kita. Dan Dia akan terus menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Sebab itu yang Dia janjikan kepada saudara dan saya. Kalau dulu Dia pernah memberkati kita, maka di masa new normal ini pun Dia akan tetap memberkati kita. Meskipun mungkin caranya berbeda. Mungkin caranya tidak semudah seperti dulu. Mungkin sekarang kita perlu kembali membanting tulang. Kita perlu lagi berpikir gimana caranya supaya kita bisa mencari mata pencarian kehidupan atau kebutuhan kita tercukupi. Mungkin gak seperti cara yang dulu. Tetapi tetap berkat Tuhan ada atas saudara dan saya. Kalau dulu Tuhan pernah menjawab doa-doa saudara dan saya dan melakukan mujizat bagi kita, maka di new normal ini Tuhan juga akan terus menjawab doa-doa kita. Dan Dia akan tetap melakukan mujizat-mujizatnya dengan cara-caranya yang baru. Saya mempercayai bahwa saat ini kita sedang masuk ke dalam masa penggenapan janji Tuhan. Itu sebabnya ini waktu yang sangat menggairahkan. Percepatan akan terjadi. Dan mujizat-mujizat baru akan saudara dan saya alami. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh seorang hamba Tuhan di Amerika melalui live streaming di YouTube. Hamba Tuhan ini adalah seorang pengajar dan juga seorang yang bergerak di dalam hal-hal yang profetik. Di dalam acara itu dia berkata begini, sadarkah saudara bahwa perayaan Paskah di tahun 2020 ini adalah perayaan Paskah yang sangat spesial? Bahwa untuk pertama kalinya tahun ini kita semua tidak merayakan Paskah di gereja-gereja. Kita tidak merayakan Paskah di rumah-rumah ibadat. Tetapi karena COVID-19 ini, maka tahun ini kita semua merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Dan mungkin ini untuk pertama kalinya di mana orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme dan kita orang-orang Kristen merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Pertama kalinya sejak zaman Musa. Alkitab mencatat ketika di zaman Musa, sebelum dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pada malam hari itu dia perintahkan kepada semua orang Israel untuk tinggal di dalam rumah dan harus makan Paskah, merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Maka pada malam hari itu semua orang Israel mereka tetap tinggal di dalam rumah mereka dengan pintu yang tertutup dan setiap palang pintu mereka diolesi dengan darah domba, anak domba, saudara. Dan malam hari itu
Keluarga demi keluarga berkumpul. Papa, mama, anak-anak. Mereka semua berkumpul di meja makan. Mereka makan Paskah, perjamuan Paskah bersama-sama. Sementara mereka sedang memakan perjamuan Paskah, di luar rumah mereka, roh maut itu sedang berjalan ke seluruh negeri Mesir, saudara. Untuk mencabut nyawa anak-anak sulung yang ada di Mesir. Tahun 2020 ini, saudara dan saya juga merayakan Paskah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bahkan kita mengambil perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Sementara di luar sana, roh maut dengan COVID-19 sedang berjalan, saudara. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah, di mana kita bersama-sama dengan orang Yahudi. Kita duduk di dalam rumah kita, merayakan Paskah seperti pada zaman Musa. Saudara, kalau pada zaman Musa, ketika mereka melakukan Paskah di rumah masing-masing, Tuhan meluputkan orang-orang Israel dari roh maut dan memberikan kemenangan yang besar bagi mereka, bahkan memberkati mereka. Mungkinkah bahwa kita juga di tahun 2020 ini, ketika kita semua sudah merayakan Paskah, melakukan perjamuan Paskah di rumah masing-masing, kita juga akan diberikan kemenangan, berkat, dan mujizat-mujizat yang besar oleh Tuhan? Saudara, 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup. Di sebuah kamar loteng di kota Yerusalem. Pada saat itu, mereka berkumpul bersama-sama dan dengan sehati bertekun, berdoa, menantikan janji Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Alkitab mencatat pada pagi hari sekitar pukul 9. Pada hari Pentakosta itu, hari raya 7 minggu itu, saat mereka sedang bersehati berdoa di kamar loteng, maka tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan sejak hari itu, mereka mengalami banyak mujizat-mujizat yang dahsyat. Sejak hari itu, Alkitab mencatat bahwa penyertaan Tuhan atas mereka semakin nyata. Ketika mereka ada di rumah, Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka ada di bait Allah, Tuhan menyertai mereka. Bahkan ketika mereka ada di dalam penjara sekalipun, Tuhan menyertai mereka. Dan penyertaan Tuhan begitu nyata. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang percaya semakin banyak. Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan bahwa sejak hari Pentakosta itu, iman mereka tidak pernah sama lagi. Kehidupan mereka berubah total. Cara mereka berkata-kata, cara mereka melayani, cara mereka berpikir, cara mereka merespon, semuanya berubah. Dan saya mau katakan begini, mereka sudah masuk ke dalam the new normal ketika Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kuduslah yang telah membawa mereka masuk ke dalam new normal. Sejak hari Pentakosta itu, mereka gak pernah sama lagi. Mereka masuk ke dalam normal yang baru. Itu sebabnya hari-hari ini, ketika saudara dan saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa new normal ini, kita semua perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya di masa new normal ini, iman saudara dan iman saya, iman kita, tidak sama seperti iman kita dulu. Hidup kita menjadi hidup yang diubahkan. Penyertaan Tuhan semakin nyata dan semakin hebat bagi saudara dan saya di zaman new normal ini. Dan pada masa new normal ini,
Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat yang belum pernah saudara dan saya alami sebelumnya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua untuk melakukan apa yang murid-murid Yesus lakukan. Bahwa pada waktu itu mereka dengan bersama-sama bertekun sehati di dalam doa, pujian, penyembahan, menantikan janji Tuhan. Mari kita terus bertekun di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Menantikan mujizat Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan janji-janji Tuhan. Mungkin mujizat gak terjadi di dalam satu hari. Atau doa-doa kita gak dijawab di dalam satu minggu. Atau bukan mujizat gak terjadi di dalam waktu 1 bulan mungkin. Tetapi ayo, saya mau mengajak kita untuk kita tetap tekun. Tetap sehati menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terus bangun mesbah doa, pujian, penyembahan di rumah-rumah. Duduk bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua. Mari jemaat Tuhan. Ini waktunya bagi kita untuk bergabung di dalam KUL. Saya tahu meskipun saat ini mungkin KUL belum bisa berkumpul seperti dulu. Tetapi kalau saudara dan saya tergabung atau terhubung di dalam satu komunitas yang benar, seperti komunitas yang ada di dalam KUL, maka kita bisa saling sharing. Di dalam komunitas itu kita bisa saling mendoakan, saling membangun, dan menghiburkan satu dengan yang lain. Mungkin dengan WhatsApp, dengan Zoom, sehingga dengan demikian kita akan tetap dikuatkan. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan dan tekun untuk menantikan janji dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak akan tawar hati, patah arang di tengah jalan. Saya merasa bahwa ini adalah waktunya untuk saudara dan saya memilih untuk terkoneksi dengan komunitas yang tepat. Pilih di masa-masa new normal ini, komunitas apa yang saudara mau terhubung dengan. Bergabunglah dengan komunitas yang tepat. Komunitas yang bisa membangun saudara. Komunitas yang bisa menguatkan saudara. Komunitas yang bisa mendewasakan iman saudara. Komunitas yang bisa membuat saudara dan saya menjadi orang yang lebih baik. Saudara, satu kali saya sedang berdoa. Dan kemudian Tuhan tanya. Kalau pandemi ini selesai, kamu mau keluar dari pandemi ini menjadi orang yang seperti apa? Apakah engkau akan keluar dari masa pandemi ini menjadi orang yang lebih baik daripada waktu engkau masuk ke dalam pandemi? Atau engkau akan menjadi orang yang lebih buruk daripada engkau waktu masuk ke dalam pandemi? Itu pilihan kita. Itu sebabnya saya mau menghimbau saudara. Ayo, bergabung dalam komunitas yang benar. Komunitas yang bisa membangun kita. Dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Berhenti untuk bergabung dengan komunitas yang menghancurkan hidupmu. Yang melumpuhkan engkau. Bahkan yang membuat engkau tawar hati, kepahitan, atau bahkan imanmu kandas. Mari bergabung di dalamku. Saudara, di gereja kita di GBI Rayon 17 Lampung, kita sudah membuat satu platform di dalam komunitas KUL ini. Platform yang kita sebut dengan Toko KUL.
Nah, toko KUL ini adalah sebuah tempat di mana anggota-anggota KUL yang ada di Rayon 17 dapat mempromosikan usaha atau dagangan mereka baik dalam bentuk produk maupun jasa. Tapi produk dan jasanya harus yang legal ya dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mau menghimbau saudara, saudara yang sudah tergabung di dalam KUL dan saudara yang sedang bergumul hari-hari ini dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Ayo bergabung di dalam toko KUL. Di dalam komunitas ini kita akan mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Nah, saya berharap bahwa di dalam masa ini toko KUL bisa menjadi berkat bagi saudara. Dan di dalam masa new normal ini berkat Tuhan akan terus berlimpah-limpah atas kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau ajak, yuk bergabung di dalam KUL. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya saudara bisa bergabung di dalam KUL? Saudara bisa melihat di dalam website gereja atau aplikasi gereja, ada daftar KUL di situ, nama-nama gembala-gembala KUL. Saudara mungkin bisa memberanikan diri untuk mengontak mereka baik dengan SMS ataupun WA supaya mereka tahu dan saudara bisa dihubungi kembali, di follow up oleh mereka. Nanti saudara akan diperkenalkan dengan teman-teman lain, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam KUL itu. Oleh sebab itu, ayo jangan tunda-tunda lagi waktunya. Bergabung di dalam KUL. Di situ ada kekuatan, support, dan berkat-berkat Tuhan. Mari tundukkan kepala, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa saat ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan aku berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini aku minta agar Engkau melingkupi mereka. Roh Kudus, jamah. Saudara, dimanapun saudara berada, Roh Kudus sanggup untuk menjamah saudara. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau engkau membuka hati, dimanapun engkau saat ini sedang berada, Roh Kudus sanggup untuk menjamah saudara dan memenuhi hatimu. Buka hati. Buka hati. Tuhan, aku berdoa. Saat ini jamah. Penuhi. 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 Urakaralaba syata karalaba. Urakaralaba syata karalabalaba. Uralaba kata karalaba syakaralabalaba. Urakaralaba takaralabaralaba karatakase karalaba. Uriaralaba kata karalaba syaralabalabalaba. Kalau engkau merasakan sesuatu saudara, jangan berhenti. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli sama saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya masuk ke dalam new normal ini. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Dia ada beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan di dalam masa new normal ini dia akan memberkati engkau. Terus berdoa, terus berdoa. Tuhan, aku berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang susah hati dihiburkan. Berikan kelegaan, kelepasan, mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu. Bukakan pintu-pintu mujizat. Masuk dalam new normal ini. Ada berkat-berkat yang baru. Mujizat-mujizat yang baru. Penyertaan-penyertaan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih. Kami terima itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan
Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mempersiapkan persembahan kita. Saudara bisa memberikan persembahan dengan transfer ke Bank BCA atau Bank BNI, atau bahkan menggunakan QRIS. Saudara bisa menggunakan OVO atau mungkin juga dengan GoPay. Saudara bisa transfer dengan menggunakan scan QRIS ini, saudara. Atau kalau saudara lebih nyaman dengan menaruhnya di dalam amplop, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop. Nanti waktu saudara mampir ke gereja, saudara bisa masukkan persembahan saudara di dalam kotak persembahan yang ada di dalam ruang pembicara. Mari sekali lagi sambil kita berdiri, kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan sebentar kami akan menabur benih kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Memasuki masa new normal ini. Berkati umat-Mu, benih-benih yang mereka tabur, biarlah Kau lipat kali gandakan. Lakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Cukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami terima mujizat itu dengan iman. Di dalam nama Yesus, bersama-sama katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan kita, dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya kepadamu dengan sumpah. Ia akan mengasihi engkau, ia akan memberkati engkau, dan dia akan membuat engkau menjadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyak, bahkan anak lembu sapimu, segala ternak yang dipercayakan Tuhan kepadamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki ataupun satu orang perempuan pun yang mandul di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal akan ditimpakannya kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, datanglah Yesus untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus